Selamat malam ibu-ibu yang terkasih, kembali kita bertemu dalam ibadah PKP. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, di tengah kerapuhan kami sebagai manusia saat ini, kami rindu mendengarkan suara-Mu ya Allah. Oleh sebab itu kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan, Engkau pimpin setiap kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan benar, dan firman ini tidak berlalu begitu saja. Firman ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah hari ini diambil dari Imamat 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Imamat 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17 yang begini bunyi firman Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai bagian santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu keturunan temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Nah, ibu-ibu yang terkasih, sebagaimana kita ketahui bahwa Imamat ini merupakan sebuah kitab yang berisikan tentang aturan-aturan, di dalamnya itu berisi tentang aturan-aturan dan cara hidup orang-orang Israel pada saat itu. Peraturan itu dibuat sedemikian rupa, tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Allah. Kalau kita perhatikan di 16 pasal awal-awal dari kitab ini, itu isinya adalah tentang syarat atau aturan yang harus bangsa Israel penuhi ketika mereka mempersiapkan kurban persembahan untuk Allah. Ada tentang persembahan para imam, apa yang harus mereka persiapkan. Ada tentang hukum-hukum segala sesuatu yang najis dan juga yang tahir. Serta juga ada tentang upacara hari perdamaian. Jika kita berbicara mengenai kurban bakaran, ada 5 jenis yang harus dipersembahkan bagi Allah. 5 jenis kurban persembahan, yaitu yang pertama adalah kurban bakaran, kurban sajian, kurban keselamatan, kurban penghapusan dosa, dan yang kelima adalah kurban penebusan kesalahan. Nah, dan firman Tuhan pada hari ini berbicara mengenai korban keselamatan. Sebuah korban yang dipersembahkan kepada Allah sebagai bentuk ungkapan syukur atas apa yang diterima oleh umat. Korban persembahan berarti korban ucapan syukur. Dengan kata lain seperti itu ya ibu-ibu.
Nah, dari perikop ini ada hal istimewa yang dapat kita lihat. Bahwa kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh, di sana ada 3 jenis korban persembahan yang menjadi syarat, yaitu ada lembu, domba, dan juga kambing. Meskipun berbeda jenis, istimewanya dari pasal ini dituliskan bahwa perlakuan ketiga hewan tersebut ketika mau dipersembahkan kepada Allah adalah sama. Instruksinya sama meskipun hewan atau persembahannya berbeda. Nah, di sana dituliskan secara detail mereka harus melakukan apa. Mereka pertama harus membawanya ke hadapan Allah, lalu imam harus menyembelih di hadapan kemah pertemuan, lalu kemudian anak-anak Harun harus menyirami darah hewan persembahan itu di sekeliling mezbah. Kemudian katanya lemak-lemak yang ada di perut hewan tersebut harus dipersembahkan seluruhnya. Demikian juga pinggang, buah pinggang, serta minyak yang ada di pinggang tersebut. Semuanya harus dipersembahkan kepada Allah. Kemudian kembali ditegaskan pada ayat yang ke-16. Di sana dikatakan kalimat yang terakhir, ayat 16 dituliskan segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Nah, dalam perikop ini berbicara tentang korban persembahan, ucapan syukur, tentang lemak dari korban sembelihan. Lalu pertanyaannya adalah kenapa harus lemak? Kenapa tidak daging saja? Yang dituliskan dalam pembacaan kita dalam perikop ini, kenapa harus lemak? Karena ibu-ibu, lemak itu sendiri merupakan metafora, merupakan gambaran dari kemakmuran dan juga berkat. Di mana berkat yang didapatkan setiap orang di dunia ini, berkat yang didapatkan orang, ibu-ibu dan juga saya itu berbeda-beda. Meskipun berbeda tetapi tetap namanya sama, namanya berkat. Dan juga harus diperlakukan sama meskipun jenis berkatnya itu pasti berbeda. Seperti yang dilakukan oleh para imam ketika mempersiapkan korban bakaran kepada Allah. Ada 3 jenis korban bakaran, tetapi caranya sama dan juga tujuan persembahan itu juga sama. Tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sederhananya seperti ini, ibu-ibu terkasih. Jika setiap bulan masing-masing keluarga memberikan persepuluhan dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan berkat yang mereka terima, lalu dipersembahkan ke hadapan Allah setiap hari Minggu, persembahan persepuluhan atau di ibadah kita sekarang ini dikumpulkan menjadi satu yang tadinya berbeda-beda, kemudian disatukan, lalu dikumpulkan yang berbeda-beda itu, kemudian dipergunakan untuk hal yang sama oleh gereja. Dipergunakan untuk pekerjaan tangan Allah melalui gereja. Tujuannya apa? Tidak lain, tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya di sana dikatakan segala lemak, segala berkat adalah kepunyaan Allah. Berkat yang kita terima saat ini, hari ini adalah dari Allah, milik Allah, dan kita harus mempergunakannya untuk menyenangkan hati Allah, bukan menyenangkan diri kita sendiri. Itulah sebabnya kalau kita lihat di ayat yang ke-17, ibu-ibu, di sana dikatakan jelas sekali, inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat di kediamanmu. Jangan sekali-kali kamu makan lemak dan darah, katanya. Jangan sekali-kali kita makan berkat dari Tuhan itu seorang diri, maksudnya. Bagikanlah berkat itu juga untuk orang lain. Kemudian selain lemak juga di sana firman Tuhan dikatakan, disebutkan tidak boleh memakan darah.
Darah itu kan ya ibu-ibu, dia ini kan mengalir, darah itu kan mengalir di sekujur tubuh kita, dari kepala sampai ke ujung kaki, yang membuat hidup kita ini hidup, tubuh kita ini hidup darah itu. Maka tubuh ini yang dialirkan darah itu juga harus mampu dinikmati oleh orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Tubuh kita ini harus berguna bagi orang lain. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun tempat kediaman kita sekarang, dimanapun kita diutus Tuhan, bagaimanapun keadaan kita saat ini. Nah, sebagai orang percaya, kita harus membagikan berkat untuk banyak orang. Apalagi situasinya saat ini seperti ini, rasanya berkat itu, membagi berkat itu menjadi hal yang mustahil di tengah kesusahan kita sekarang masing-masing. Seringkali ibu-ibu pasti pernah terbesit di kepala kita, saya saja susah saat ini, masa disuruh membantu orang lain? Tetapi kita lupa, ketika kita berpikir seperti itu berarti kita sudah lupa bahwa bentuk dan jenis berkat itu berbeda-beda. Kalau saat ini kita tidak bisa memberikan berkat dalam bentuk fisik atau materi, tetapi setidaknya ibu-ibu yang terkasih, kita memiliki berkat kehidupan yang Allah berikan untuk kita masing-masing, yaitu adalah, berkat itu adalah kita bisa mendoakan saudara-saudara kita yang kesusahan. Jangan kita sia-siakan hidup kita. Kita bersyukur dengan mendoakan mereka di tengah keterbatasan dan kesusahan kita sekarang. Supaya banyak hati orang-orang di luar sana yang bisa membantu mereka melalui berkat yang Allah beri bagi mereka. Toh juga itu adalah bentuk dari kita membagikan berkat melalui doa, melalui hidup kita, melalui nikmat kehidupan yang Allah beri bagi kita. Loh, bagaimana sih Vikaris, saya saja masih mendoakan diri saya sendiri supaya saya nggak susah, supaya saya bisa makan hari ini, malah disuruh mendoakan orang lain. Ibu-ibu, justru itulah istimewanya anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang tahu bersyukur di tengah kekurangannya saat ini. Itu baru luar biasa. Di tengah kesusahan kita masih bisa membantu orang lain melalui doa. Meskipun kalau kita lihat, sederhana sekali, tutup mata, ngobrol sama Tuhan, Tuhan tolong bantu mereka. Tetapi itu sangat berarti. Kita ketahui bersama, doa adalah nafas orang percaya. Doa itu kuasanya besar. Ketika kita semua mendoakan satu dengan yang lain, pasti semua akan berkecukupan, semua akan mendapatkan berkat, semua pasti akan bersuka cita. Nah, oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua supaya sebagai anak-anak Allah yang selalu dilimpahkan berkat, berkat yang berbeda dan beragam wujudnya, namun berkat itu tidak serta-merta kita nikmati seorang diri. Kita bisa membagikan berkat kepada orang lain dengan beragam cara. Jangan pernah mau dikalahkan dengan kesusahan dan kegelisahan saat ini. Kita bisa membagikan berkat kepada banyak orang dengan hal-hal yang sederhana, yang bisa semua orang lakukan, yang bisa kita lakukan, yaitu dengan berdoa. Sehingga pada akhirnya persembahan kita bukan hanya sekedar persembahan materi, persembahan yang bisa dilihat mata, tetapi juga persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Allah. Jadi mari kita semua mau mempergunakan seluruh hidup kita. Darah yang mengalir ini jangan disia-siakan, itu adalah berkat dari Allah. Mari ketika kita mendapatkan berkat, kita mau juga menjadi berkat. Roh Kudus menolong dan menguatkan kita semua. Amin.